Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Riwayat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang nasihat Nabi Muhammad untuk suami istri agar bahagia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam pernikahan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Untuk itu terdapat beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suami kepada istri berdasarkan anjuran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Bais bin Hakim, dari ayah, dari kakek. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, terkait istri-istri kami, apa yang wajib kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan?" Nabi pun menjawab, "Kamu boleh bersenggama dengannya sesuai selera kamu. Berilah ia pakaian ketika kamu bisa berpakaian, dan janganlah mengolok-olok mukanya, dan jangan memukul." Hadis dari Bais bin Hakim adalah teks lain yang menegaskan bahwa suami yang baik, soleh, dan bertanggung jawab adalah yang tidak melecehkan. Lelaki atau suami yang baik adalah mereka yang tidak menistakan ataupun memukul istrinya. Suami mempunyai hak berhubungan suami istri dengan istrinya sesuai dengan keinginannya. Namun demikian, suami tetap harus mematuhi ajaran syariat dalam melakukan hubungan suami istri. Misalnya dijelaskan, hubungan suami istri tidak boleh dilakukan melalui anus atau pada saat istri sedang mengalami menstruasi atau haid. Hak tersebut kemudian diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, serta komitmen suami untuk tidak dilarang merendahkan apalagi memukul istri. Hal ini dalam syariat jelas dilarang sebab Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun memukul istri-istrinya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka istrimu adalah pakaian untukmu, dan kamu suami pun pakaian untuk mereka." Ayat tersebut merupakan penegasan mengenai kesalingan antara keduanya dalam segala sisi kehidupan berumah tangga, terutama kesalingan untuk mencintai, menyayangi, melayani, melindungi, menyenangkan, dan bahagiakan antara satu dengan yang lain. Dengan prinsip ini, teks hadis yang diriwayatkan Abu Daud di atas bisa dipahami sebagai timbal balik mubadalah, yakni istri pun berhak memperoleh layanan hubungan suami istri sesuai seleranya dari suami.
Konteks melayani tak hanya diartikan sebagai bentuk pelayanan dari istri kepada suami semata. Suami pun harus berlaku demikian sebagaimana yang diamanatkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Tak hanya itu, istri pun tak bisa berkontribusi untuk kecukupan sandang dan pangan, baik untuk suami dan keluarga. Jika si istri mampu melakukannya, istri juga harus berkomitmen tidak melakukan pelecehan, penghinaan, dan segala tindakan kekerasan. Bolehkah memukul? Mendidik istri merupakan salah satu tugas suami dalam agama. Tak hanya suami, istri pun memiliki kewajiban yang serupa dalam kadar yang berbeda untuk dapat mendidik suami. Lantas, bolehkah dalam mendidik satu sama lain menggunakan pukulan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nasihatilah dia, istrimu, wahai laki. Kalau dia baik, dia pasti berubah. Tetapi janganlah kamu memukulnya sebagaimana kamu memukul hamba sahaya." Sebab Nabi kerap menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya, baik atas nama mendidik, mendisiplinkan, apalagi atas nama cinta dan kasih. Bagi setiap orang yang beriman, tentu saja kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dihindari dan ditinggalkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi nasihat Nabi Muhammad untuk suami istri agar bahagia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.